Halo semuanya, balik lagi di Diagnosa Dialog Opini Halo Sobat Kampus, kembali lagi di Psychosmart Satukan Hati TV. Halo semuanya, selamat datang di Psytalk, Psychology Talk. Halo semuanya, balik lagi di Diagnosa, Dialog Opini Mahasiswa. Hari ini kita balik lagi buat ngobrol-ngobrol setelah beberapa episode kita agak berdistance ya, karena ada beberapa hal. Hari ini I'm back to lead this podcast. So, hari ini aku juga mau ingetin sama teman-teman sekalian yang lagi nontonin atau dengerin, jangan lupa untuk tetap jaga protokol kesehatannya karena Corona belum kunjung selesai guys, jadi kita tetap harus menaatinya supaya kita bisa kembali normal lagi. Oke, hari ini aku dan teman-teman yang ada di sini mau ngobrol-ngobrol seru seperti biasa, ngobrolin soal dunia pekerjaan nih, karena kan setelah kita dari masa-masa perkuliahan yang melelahkan ini, pasti kan kita menuju karir yang di masa yang akan datang tuh mau ke dunia kerja gitu. Gimana sih work-life balance-nya kakak-kakak ini gitu ya. Jadi hari ini aku ada teman-teman, ada Dara dan Manda yang nemenin kita. Please welcome Dara and Manda. Hai. Hai. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng mereka nih. Apa kabarnya nih Dara dan Manda? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah sehat juga. Walaupun kayaknya karena cuaca ya nggak sih, jadi agak-agak sering-sering meriang, batuk. Iya benar, lagi musim sakit ya belakangan ini. Betul. Tetap jaga kesehatannya guys. Walaupun katanya kakak-kakak ini adalah orang-orang yang aktif bekerja ya di luar. Jadi harus tetap jaga kesehatannya. Jadi kan hari ini tuh kita mau ngobrolin soal kerjaan gitu kan. Nah, Manda sama Dara nih apa sih motivasinya selama ini, kenapa memilih udah bekerja di tengah masih berkuliah gitu? Oke. Aku dulu nih. Aku dulu nih yang mau jawab. Mana dulu deh? Oke, aku dulu ya. Ini mesti dikenalin dulu nggak sih, perkenalan atau langsung jawab aja? Boleh. Oke. Halo, nama aku Hana Khairun Amanda Lubis atau biasa dipanggil Manda. Aku sekarang lagi di semester 8 dan sedang bekerja di salah satu biro di Medan. Nah, kalau motivasinya sih sebenarnya awalnya itu iseng sih. Kemarin juga karena online, terus bosan, terus kayak mikir kayak apa ya supaya nggak bosan di rumah, apa yang bisa dikerjain ya, dan kalau bisa apa ya bisa ngelakuin sesuatu yang menghasilkan duit. Nah ya kan, makanya itu kemarin aku cari-cari kerja dan alhamdulillahnya alhamdulillah keterima di biro ini gitu sih. Jadi motivasinya sebenarnya BU gitu ya? Iya, BU. Kemarin karena online jadi uang jajan agak terhenti, jadi kita butuh duit cuan dulu ya. Oh gitu, jadi dari BU jadinya kerja gitu ya? Betul. Kalau Dara gimana? Kalau aku kan sekarang punya usaha. Jadi awalnya itu aku SMP atau SMA ya udah berusaha gitu kayak online shop gitu. Pertama jualan lip tint. Itu sebenarnya iseng juga kayak Manda, cuman karena aku pengen cari hal yang baru gitu sih. Kepengen cari hal yang baru, makanya aku mutusin jualan aja deh gitu. Dara motifnya lebih ini ya, lebih memang businesswoman dari kecil ya, emang ada bakat gitu ya. Jadi sekarang Dara masih buka online gitu atau gimana? Iya, masih berjalan sih sekarang.
Ada satu usaha yang aku fokuskan gitu. Oke, jadi menurut kalian nih, benefitnya apa sih ketika kita udah masuk dari dunia kerja gitu ya? Kayak kalian ini kan udah ibaratnya sebelum waktunya masuk ke dunia kerja, kalian udah duluan nih, udah tahu dunia bisnis, money gitu ya kan? Jadi kayak apa sih benefitnya buat diri kalian dan buat karir kalian gitu? Oke. Mana dulu coba? Kalau aku mungkin ngerasa kerja buat kita kayak lebih kenal banyak orang, kayak kenal dari banyak orang yang bukan dari circle kita. Kayak aku kerja di biro ini, aku lebih banyak kenal sama psikolog, kayak juga karena ini juga hampir mirip sama apa yang aku pelajarin, jadi kayak bisa saling sambil belajar gitu loh, sambil belajar ngelihat kasus-kasus klien-kliennya itu gimana, terus latihan. Kayak aku kemarin pernah jadi tester, jadi kayak langsung praktek jadi tester, nge-scoring, nambah pengalaman sih. Jadi kayak dapat gambaran sih dunia kerja itu gimana nantinya. Karena kebetulan kan kalau Manda satu maksudnya yang dipelajari jalan ya, lebih kayak psychological thing gitu. Gimana? Kalau aku sih karena ke bisnis pasti jumpa customer yang beda-beda sifat kan ya. Nah di situ tuh aku bisa ngelatih diriku gimana sih cara aku menghadapi orang-orang yang beda-beda sifat itu gitu. Aku di situ juga bisa belajar setiap orang di dunia ini beda-beda ya gitu. Bahkan dalam hal belanja aja juga bisa beda gitu. Jadi tetap kepake ya ilmunya, karena kan ilmu psikologi ilmunya manusia gitu ya, bisa. Perilaku. Jadi tetap kayak yang ini ternyata orang tuh macem-macem ya, sukanya, seleranya gitu. Iya. Oke. Terus apa sih yang bisa kalian sharing tentang pengalaman selama bekerja gitu? Yang seru, yang pernah kalian alamin, atau kayak semacam pengalaman lucu atau apa gitu? Apa ya? Kalau aku sih kemarin pertama kali aku jadi tester. Memang sih kita pernah belajar, cuma nggak kita praktekkan kan. Jadi kemarin pas aku ngasih instruksi, itu kayak betul-betul gugup gitu loh, karena aku kayak belum pernah sama sekali praktek ngasih instruksi, terus tiba-tiba langsung disuruh kasih ke instruksi sama orang, kayak banyak takut salah ngasih instruksi, takut nanti dia bingung, takut nggak bisa ngejelasin. Jadi kemarin pas aku ngasih instruksi kayak banyak gago gitu loh. Untung aja si kliennya tuh untungnya ngerti, jadi nggak banyak tanya. Terus sama pernah salah nge-scoring, itu sumpah malu kali sih. Hampir kita buat IQ dia agak rendah, padahal sebenarnya tidak. Maafkan ya. Agak merugikan ya. Agak serem gitu, cuman belajar sih. Iya. Kalau dari gimana? Ada nggak? Kalau aku sejauh ini nggak ada sih. Jadi selama ini selalu dapat customer yang baik-baik aja, atau ada yang ngeyel? Ada juga yang ngeyel sih. Lebih ke ngeyel daripada lucu. Jadi sebenarnya dunia pekerjaan itu membebani kalian kuliah nggak sih? Kalau aku nggak, karena aku hobi. Oh, karena suka dari kecil ya. Kalau dari SMP udah berkuda keras ya, bagai kuda. Bahkan aku pernah kemarin nggak ada uang, aku jual voucher pesawat. Kan kita kalau naik pesawat kan dikasih voucher gitu kan ya, voucher diskon. Aku bener-bener nggak ada uang kan hari itu. Ya udah aku jual, ternyata laku. Satu voucher itu 50.000. Keren. Wow. Kalau Manda gimana? Karena kan kalau Dara kan ibaratnya kerjanya bisa online ya, maksudnya lebih kayak online shop, terus
transaksi sekarang kan lebih mudah ya dengan adanya online banking dan lain sebagainya gitu. Kalau Manda kan lebih ke kantor gitu, itu gimana? Kalau aku sih alhamdulillahnya karena aku emang bukan pegawai yang full day gitu, jadi aku part time. Jadi aku ke kantor itu cuma 3 hari dalam seminggu. Jadi memang bisa aku atur lah. Jadi 3 hari itu emang aku full kerja, dan yang lainnya yang 3 hari yang nggak kerja itu aku bisa aku lakukan kuliah atau terus sekarang ngerjain skripsi. Jadi memang nggak terlalu membebanin sih kalau menurut aku. Nggak bisa dibiarkan. Jadi emang waktunya nggak full time ya kebetulan. Ya, waktunya nggak full time. Oke. Nah, kalau misalnya nih, kalian pernah nggak sih ngerasa exhausted, ngerasa yang kayak, kerja, kuliah gitu, pernah nggak? Atau emang selama ini ya fine-fine aja gitu? Pernah. Pas semester lalu sih kayaknya, karena semester lalu aku tuh betul-betul tugasnya sangat-sangat membebanin ya, agak-agak berat gitu di pundak tugas-tugasnya. Dan kayak kemarin juga lagi full-fullnya banyak kerjaan gitu loh, kayak aku harus buat konten, aku harus nge-tester, aku harus nge-scoring gitu. Tapi udah habis itu udah selesai gitu aja gitu. Terjalanin juga, walaupun capek-capek ngeluh, tapi tetap terjalanin. Kalau Dara gimana? Pernah sih jenuh gitu, kayak capek aja gitu sama yang aku jalanin gitu. Cuman ya gimana, namanya hobi, balik ke hobi lagi tadi, jadi itu penguatnya gitu. Ya sih benar, karena kemarin itu aku sempat juga kan ikut kayak semacam volunteer gitu kan, ada semacam organisasi non-profit gitulah. Jadi kami ngajarin anak-anak kecil buat masak, ada yang pakai art segala macam gitu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir untungnya tuh minim lah daripada modal yang kita keluarin. Apalagi kan aku milih buat ngajarin masak gitu. Nah tapi karena emang aku senang ketemu anak-anak itu, dan aku juga ngerasa kayak dapat insight ketika ketemu mereka, senang ngeliat antusiasnya mereka mau belajar gitu. Itu semua terbayarkan. Jadi kayak ketika kita ngerasa senang sama apa yang kita kerjain, ternyata itu nggak kalau bisa lewat dan menyenangkan gitu ya. Bener nggak sih kalau menurut kalian? Ya betul sih. Kayak memang kalau misalnya kita senang ngerjain sesuatu ya, walaupun ada di tengah-tengah ngeluh, cuman kayak udah pasti terjalanin aja, pelan-pelan terjalanin. Iya benar. Dan selama kalian bekerja nih, pernah nggak kita tuh ngerasa bertemu sama orang-orang yang latar belakangnya tuh beda banget sama kita? Gimana sih cara kalian untuk, pasti kan kalian dari luar nih, si organisasi atau orang-orang yang kalian temuin, culture-nya tuh beda-beda gitu kan. Kayak tadi Dara bilang juga kayak orang-orang tuh maunya beda apa segala macam. Gimana cara kalian menghandle atau beradaptasi dengan keadaan-keadaan itu gitu? Karena dulu enggak. Habis dikasih tanya kita bingung mau siapa yang jawab duluan. Kalau aku sih untungnya orang-orang di sini tuh aktif gitu loh. Maksudnya aktif tuh kayak mereka tuh yang duluan buka percakapan. Jadi kita pun nggak jadi canggung gitu. Jadi mereka kayak langsung, kayak pertama kali aku datang ke sini, kerja di sini, mereka kayak nanya, oh kuliah di mana, gini-gini, betul-betul. Jadi aku pun jadinya nggak rasa awkward sama mereka gitu sih. Jadi karena kebetulan yang Manda hadapin, maksudnya bertemu dengan lingkungan-lingkungan yang ya nggak jauh beda lah ya, dari lingkungan psikologi juga gitu ya. Jadi mereka juga lebih interaktif juga ya. Betul. Kalau Dara gimana? Kalau aku untuk orang-orang yang beda gitu kan, terutama yang beda selera gitu, pertama yang aku lakuin itu aku ngasih saran sih. Misalnya kakak sukanya gimana gitu, aku sukanya gini. Ya udah aku kasih saran, kalau misalnya kayak gini, cantiknya kayak gini kak gitu.
aku berusaha ngedeketin diri aku sama mereka gitu. Jadi sampai gitu pesannya gitu. Jadi kayak lebih komunikatif lah ya gitu. Terus emang Dara jualannya apa aja? Baju? Kalau baju juga. Kalau untuk saat ini aku lebih fokus ke Polaroid, kayak jasa cetak Polaroid gitu. Untuk fokus aku saat ini. Jadi lebih ini ya, lebih mengutamakan komunikasi lah ya ke pelanggan gitu. Oke. Nah, terus kalau misalnya nih kalian waktu bekerja terus nemuin kesulitan itu gitu, kalian ngerasa kayak pernah nggak sih ngerasa minder atau kayak aduh aku harus gimana nih, atau kayak insecure, panik atau gimana gitu? Pernah nggak? Kalau aku enggak sih, alhamdulillahnya. Ya mungkin karena Dara udah berpengalaman dari kecil ya gitu. Jadi tapi mungkin Dara udah sering, udah lebih paham ya sama dunia perbisnisan ini gitu. Iya. Tapi mungkin aku lebih mindernya sama teman-teman aku ya sih. Teman-teman aku yang mungkin bisnisnya lebih lancar, lebih besar gitu sih. Tapi kalau misalnya ke customer enggak. Lebih ke saingan bisnis ya. Iya. Karena kan sekarang juga online shop gila ya. Banyak kali loh. Dara emang nggak via Shopee atau apa gitu nggak? Ada Shopee. Cuman kan sekarang kan udah ada TikTok kan. Jadi TikTok ini kan pemasarnya lebih kuat lagi kan. Nah, aku mindernya di situ sih. Oke, iya betul. Kayak wow, mereka hebat banget gitu. Terus Dara ngapain pas waktu lagi insecure, lagi merasa tidak kompeten gitu? Kalau kayak gitu biasanya berusaha sih kayak bukan nyaingin sih, maksudnya berusaha juga supaya kayak mereka gitu. Jadi aku misalnya mereka bisa buat konten, aku juga berusaha buat konten. Jadi aku edit sendiri gitu. Oh, jadi Dara juga yang model yang ganti-ganti baju gitu nggak? Yang kayak konten? Iya, itu ada juga. Kemarin kan aku ada usaha thrift gitu kan. Nah, itu aku sama teman aku join gitu. Jadi dia yang jadi model, aku yang buat videonya gitu. Oh, oke. Iya, emang ibaratnya kita juga berarti harus dituntut juga ya, ada yang untuk bisa edit video, ini segala macam. Oke. Kalau Manda gimana? Kalau minder sih mungkin kalau misalnya jadi psikolog itu sering kali kayak misalnya mereka baru selesai sama klien, terus mereka tuh sering kayak cerita masalah kliennya, terus nanya kayak ini apa yang harus kita lakuin ya. Nah pas mereka bahas itu kan berarti mereka ngebahas kayak cara-cara intervensi psikologi kan, kayak pakai pendekatan yang mana ini itu kadang-kadang tuh aku mikir kayak terdiam kayak ya aku pelajarin jadi lupa gitu. Terus kadang-kadang orang itu juga nanya jadi menurut mana kayak mana ya kan, kita agak bingung kan menjawabnya karena kita agak apa ya agak ngantuk waktu kelas itu gitu ya. Jadi kita kemarin emang jadi bingung ya waktu ditanyain gitu. Bingung. Cuman ya enaknya juga mereka karena kadang-kadang pun aku nggak bisa jawab kan, kayak cuma kayak ya diem aja kayak nggak tahu juga sih kak gitu kan. Terus mereka juga ngasih oh jadi Manda gini sambil belajar sih sebenarnya, jadinya enaknya gitu. Benar-benar. Mindernya sedikit abis itu udah. Jadi abis minder langsung termotivasi gitu ya. Iya betul. Mereka ngasih insight oh ternyata gitu. Oke. Dan menurut aku sih kan kalau tadi yang kayak Dara bilang ternyata banyak kompetensi yang di luar. Maksudnya kita kan ini latar belakangnya psikologi ya, jadi otomatis kan yang kita pelajarin lebih kepada teoritis, terus juga kepada kayak intervensi dan lain sebagainya gitu. Kalau ketemu dengan lingkungan kayak Dara nih yang harus editing video, ternyata banyak kompetensi yang harus kita pelajarin juga ya di luar non psikologi supaya kita bisa beradu kompetensi dengan yang lainnya di luar sana gitu. Kalau Manda sendiri skill apa sih yang dibutuhin selain kompetensi ya psikologi ya, latar belakang psikologi pasti udah ada. Selain itu apa nih
ilmu-ilmu yang lainnya yang dibutuhin di tempat kerjanya Manda? Nah, selain aku juga tester dan scoring, aku tuh di bagian content creator. Jadi aku kayak buat konten tentang psikologi untuk Instagram, untuk YouTube, ataupun untuk TikTok dari biro aku. Skillnya ya sama juga kayak Dara tadi, kayak editing, kayak harus pandai-pandai cari tren-tren yang lagi hits, terus harus pandai ngedit video, harus pandai gini-gini, itu sih. Kalau Dara ada nggak selain yang tadi, ada lagi nggak kompetensi yang lain atau kayak mesti harus bisa bahasa apa gitu, maksudnya nanti customer-nya bahasa Inggris atau gimana? Untuk saat ini belum ada sih, cuman edit video gitu kan karena untuk konten. Tapi kalau memang ada nanti customer dari luar negeri, alhamdulillah. Mana tahu kan nanti worldwide kan, jadi Dara udah bisa kirim ke Malaysia, ke Singapura, dia harus pakai bahasa Inggris. Amin. Jadi ternyata kita sebagai mahasiswa tuh ternyata juga harus harus keep on track, keep on trending gitu. Artinya kayak kita harus tetap ngikutin berita-berita terkini, tetap harus ngikutin semua trending terkini supaya kita bisa ikut bersaing dengan kemajuan dunia ini nggak sih? Kayak sekarang kan semua orang berlomba-lomba ya untuk jadi yang paling viral, yang paling ini gitu. Menurut kalian gimana? Kalau aku sih iya, karena kan setiap kita nih kan kompetensinya kan selalu diasah terus kan, apalagi persaingan global itu kan lebih ketat lagi sekarang. Makanya itu kita tuh sekarang itu harus siap sih sama keadaan nanti ke depannya. Iya ya, retweet dari pernyataan Sapa dan Dara. retweet kita tuh betul harus kayak ya meningkatkan kemampuan kita tuh terus menerus gitu loh, nggak boleh stuck. Kita harus betul kita asah kemampuan kita. Misal kita udah pandai nih editing, oke, kita asah lagi, mungkin kita bisa next level dari editing, entah jadi produser ya, entah apa buat video gitu lah ya kan. Jadi zaman. Iya benar, ngikutin zaman. Jadi kalau misalnya walaupun kita latar belakangnya psikologi, kayak sekarang kan isu-isu mental health nih lagi kayak marak-maraknya kan gitu. Jadi jangan cepet puas karena fakultas aku atau jurusan aku sekarang udah trending, jangan merasa kayak udah cukup sampai di situ aja. Ternyata skill-skill lain tuh dibutuhin juga ya. Walaupun kayak latar belakang pekerjaannya kayak dunia pekerjaannya itu bakal beda-beda, tapi skill yang dituntut tuh pasti tetap dibutuhin gitu ya. Jadi kalau dari Dara nih di dunia perbisnisan saat ini gitu ya, pernah ini nggak merasa kayak aku kan belajarnya psikologi, kok aku di dunia bisnis gitu, atau aku ini cuman sementara kok, nanti aku mau cari kerja yang lain atau gimana? Oke. Malah aku ngerasa terbalik sih jurusan aku. Ada beberapa teman perkara yang voucher tadi, mereka langsung mention ke aku kan, langsung chat aku, kau kayaknya salah jurusan sih kata gitu, seharusnya aku ambil manajemen bisnis kata orang kayak gitu. Cuman aku mikir psikologi kan juga ada PIO ya, industri dan organisasi, jadi nggak menutup kemungkinan dong aku ke bisnis. Dan untuk kayak Sasa bilang seharusnya kan aku ke psikologi gitu ya, nggak ke bisnis gitu. Aku mikir sih gimana caranya supaya pendidikan aku sama hobi aku tuh supaya seimbang. Jadi aku tetap pendidikan, tetap psikologi, dan aku tetap jalanin hobi aku bisnis gitu. Jadi nggak akan kulepaskan. Keren ya, hobinya Dara tuh keren. Bisnis boy, gitu kan. Kalau kita hobinya agak ngemil gitu. Hobi Dara ini bisa membuat cuan dia buat kaya hobi Dara. Seru nih hobi Dara. Aduh, jadi kalau Manda kan udah satu line lah ibaratnya. Kalau jurusannya psikologi, pekerjaannya juga nggak jauh-jauh dari dunia psikologi. Ngerasa I'm okay with this, atau Manda bakal butuh suasana yang lebih baru lagi next ke depannya atau gimana?
sebenarnya mungkin lebih kalau ngeliat sini kayak wah rasanya berat ya untuk menjadi seorang psikolog, kayak banyak mesti kayak banyak yang ditempuh, kayak dia harus S2, banyak ujian-ujiannya untuk jadi psikolog ini. Terus aku kayak ngerasa kayak apa aku nggak cocok ya jadi psikolog, apa aku nanti S1 udahlah aku jadi sekretaris saja, nggak tahu sih. Kita ikut bisnis sama Dara. Dara kalau butuh pegawai tolong call me. Jadi kalau untuk sekarang sih aku mungkin lebih ke jalanin aja dulu, mungkin nggak tahu sih nanti tamatnya tuh lanjutnya kemana, apakah memang stay di psikologi atau aku beda jalur, aku belum tahu sih, belum kepikiran itu, cuma pengen tetap stay. Tapi aku setuju sama yang Dara bilang tadi sih, kayak pendidikan it's such a background gitu. Ibaratnya pendidikan aku merasa kayak apapun yang kau pelajari hari ini, kayak misalnya kalau ambil jurusan manajemen atau apa gitu, tapi kita nggak akan tahu sih kan kayak kedepannya bidang apa sih yang emang benar-benar into sama kita. Kayak Dara kan maksudnya ilmu tuh pasti kepake aja nggak sih, kayak mau psikologi, mau manajemen atau apapun, ketika kita bisa kayak Dara nih into banget sama bisnisnya gitu ya. Karena aku jujur aku agak termotivasi kali sama Dara ini boy, kayak dari kecil kayak bisa membangun bisnis gitu kan. Ternyata itu ilmu psikologi tetap kepake gitu. Jadi kayak kita nggak perlu worry ya sama kayak apa aku cocok, apa aku salah jurusan kayak Manda. Benar sih motivasi Manda kayak jalanin aja dulu. Antara pasrah sama kayak ya nggak tahu sih, kita mungkin jalan aja dulu. Kita pikirnya gimana cocoknya. Benar pasrah. Iya benar, kayak maksudnya ternyata kayak kalau kita terlalu banyak mikir kita mau jadi apa, mau apakah semua itu harus sejalan satu linear, mungkin agak susah gitu, karena ya gimana ya, persaingan, terus juga lapangan kerja sekarang kan nggak seluas waktu zaman dulu kan. Maksudnya semua orang sekarang berlomba-lomba. Kayak ya bisnis kayak Dara sih yang paling memungkinkan ya kan, maksudnya kayak online shop ya kan, bener nggak sih? Betul. Ya kan, Dara jual makanan juga nggak? Aku kemarin coba di bazar dan ternyata katakan bazar Siakar kemarin kan ada acara, ternyata bener. Yang penjaga anggota dan kaum bilang, Kak laris kata gitu. Wah lumayan dong gitu. Terus aku kayak mikir, apa jangan-jangan nanti pas buka ada puasa aku jualan itu ya gitu. Oh iya benar terlagi puasa loh. Iya Manda juga jualan makanan ya. Saya baru ingat loh, Manda juga jualan guys. Makanya tadi aku takut pas si Dara bilang aku pengen masuk ke bidang masak. Jangan Dara, makanan ya. Jadi saingan takutnya ya. Jangan. Ya. Oh berarti Manda juga gimana tuh bagi waktunya antara berjualan, kantoran, perkuliahan? Wow banyak ya, bisnis woman juga ternyata Manda ini. Agak. Sebenarnya aku kalau makanan bukan aku yang megang ya, karena itu punya mamaku dan kakakku. Jadi aku tuh nggak ada. Maksudnya aku tuh cuma bantu-bantu share, aku bantu-bantu kayak update. Tapi untuk yang konten itu juga ya. Tapi untuk betul-betul megang itu kakakku sama mamaku. Mamaku masak, kakakku yang megang-megang kalau ada orang beli, dia lah yang catat keuangan. Kalau aku nggak ada sih ya. Nggak bantu udah. Jadi aku mau nanya nih pendapat kalian tentang ya ibaratnya ini nggak sih, kita klise nggak sih kalau misalnya kita kerja bukan karena uang, karena kan kayak money can buy happiness, betul ya? Bukan can't ya, tapi can buy happiness gitu. Menurut kalian gimana sih? Apakah kita emang harus bekerja? Misalnya kalian lebih milih nih kerja yang uangnya lebih banyak, tapi itu bukan passion kalian. Misalnya kayak Dara, kita suruh dia kerja di kantoran, meninggalkan bisnisnya, tapi dapat uang yang lebih banyak. Dan Manda kayak kerja di sesuatu yang nggak Manda suka tapi uangnya lebih banyak, tuh kalian lebih interest di tempat yang seperti itu atau kalian lebih interest tentang pekerjaan yang kalian emang suka, yang passionate tapi keuntungannya itu nggak bisa membeli happiness kalian gitu?
maksudnya nggak dapat duit lah, nggak dapat duit yang banyak gitu. Siapa nih mau jawab? Oke, Dara dulu lah, Dara dulu kan ini. Aku boleh ngasih pilihan nggak kalau misalnya tadi kerja di kantoran tapi ninggalin bisnis? Aku pernah mikir, aku nggak bakal ninggalin bisnis tetap. Tapi kalau misalnya ada pekerjaan kantoran tetap aku ambil. Jadi pekerjaan bisnis itu sebagai balik lagi sih ke hobi, kayak abis dari pekerjaan aku di kantor, bisnis. Jadi kayak semangat aku tuh di-charge lagi. Nah bisnis itu sebagai pendukung aku gitu. Jadi aku pernah mikir, aku kerja kantoran tetap kerja kantoran karena aku juga kepengen kan. Tapi pasti kan nanti kerja kantoran itu seiring kita berjalannya waktu, usia kita makin tua, mungkin kita pensiun kan. Nah jadi waktu aku masih muda kayak gini, aku kerja kantoran tapi bisnis aku tetap aku jalankan. Jadi gitu aku pensiun, aku udah ada pendukung ekonomi sih, nggak balik lagi dari nol gitu. Kalau aku ya. Iya benar juga tuh. Kalau Manda gimana? Aku tadi pilihannya agak lupa gitu pilihannya. Jadi Manda nih kita suruh kerja di suatu lapangan kerja yang Manda nggak suka nih. Oke. Tapi duitnya banyak. Ya kan? Atau Manda kerja di suatu hal yang memang Manda suka, yang Manda passionate, tapi duitnya nggak sebanyak di tempat yang Manda nggak suka itu gitu. Manda pilih yang mana atau harus berbuat seperti apa? Gitu. Agak susah ya pilihannya. Iya, agak namanya hidup ya. Hidup tuh agak susah pilihannya. Agak susah. Kalau aku sih gimana ya? Tapi kalau aku sih mungkin bukan sok gimana ya, aku tuh lebih milih kerja sesuai yang aku suka. Kalau menurut aku sih emang kita kerja kan untuk cari duit ya. Kalau aku ya kerja itu pasti ya kalau bisa cari duit. Ngapain kita kerja nggak dibayar? Itu agak volunteer nih, ya kan? Cuman kalau masalah besar atau nggak besarnya gaji itu kan sebenarnya tergantung ya. Menurut aku tuh gaji tuh kayak hadiah gitu loh. Kayak kita kerja hadiah, ada reward uang gitu. Jadi mau masalah dia uangnya besar atau enggak, kalaupun misalnya kita kerja rewardnya besar, cuman kita nggak suka, kan kurang nyaman nggak sih? Kayak ya pasti nggak nyaman lah kita kerja. Kalau aku nih sebenarnya juga gajiku juga sebenarnya nggak termasuk besar, cuman karena aku suka di bidang ini, kayak aku bisa melatih skill aku, cari-cari pengalaman, nambah pengalaman di CV. Jadi gitu sih kalau aku. Jadi kalau Manda lebih memilih kayak ya nggak mesti harus yang gede gajinya, yang penting emang sesuai dengan yang kita suka gitu ya. Tapi kan pertanyaannya nih ya, kita kan misalnya nih ya, kita banyak butuhnya gitu. Sementara dari yang kita hasilkan itu nggak bisa memenuhi kebutuhan kita. Nah itu gimana Man? Ini agak kayak makan najwa ya, terlalu berat pertanyaannya, kita tuh bingung jawabnya. Gimana? Oh, sesuai kebutuhan ya. Jadi kan kalau misalnya kita ternyata yang kita suka nih menghasilkan tapi nggak cukup nih untuk kebutuhan kita lah gitu. Itu gimana? Kalau Dara gimana? Oke. Kalau aku realistis ya. Aku ambil pekerjaan yang walaupun aku nggak suka tapi gajinya banyak. Tapi untuk supaya aku nggak stres, aku tuh jalanin hobi aku itu tadi. Iya benar-benar. Buat butik gitu. Iya, jadi ibaratnya tetap harus punya backup sesuatu ya, maksudnya tetap cari apa ya? Kayak tadi Dara punya hobinya untuk bisa tetap live gitu loh. Kalau Manda gimana? Kalau aku kayaknya mungkin mundur dari interview nih ya, berat pertanyaannya. Lebih kayak mundur dari sekarang aja gitu. Ya. Kalau misalnya kayak Sasa bilang tadi, kebutuhannya besar, cuman gajinya tidak menutupin kebutuhan itu ya kan, tidak mencukupin kebutuhan itu. Kalau menurut aku nggak tahu sih. Kalau menurut aku kan kebutuhan yang kita keluarin itu kan sesuai sama kemampuan kita nggak sih? Kayak misal gaji kita
1 juta. Berarti kan kebutuhan kita tuh nggak boleh melebihi dari 1 juta itu. Menurut aku sih gitu. Jadi kebutuhan itu ngikutin sama kemampuan yang ada sama kita, nggak boleh melebihi. Kalau ada tuh pepatah bilang kayak, aku lupa pepatahnya bilang apa. Sorry. Ternyata pepatahnya bisu gitu, jadi nggak jadi ngomong. Aku lupa. Ya, pokoknya kita tuh nggak boleh lebih besar dari tiang. Jangan besar pasar daripada tiang. Iya. Makasih Dara, udah ngebantu Manda ya. Ya Manda. Iya gitu sih. Ya benar. Jadi sebenarnya kebutuhan itu ya balik lagi ke kita ya. Apa kayak tepuk dada tanya selera. Jadi kayak ibaratnya kalau memang kita nggak mampu untuk bisa memenuhi kebutuhan lifestyle yang tinggi, ya udah yang seadanya aja. Kadang kan orang-orang agak ya itu tadi karena sekarang udah zamannya viral, udah zamannya mau ngetren gitu ya, kadang suka maksa, akhirnya mengorbankan happiness daripada kemampuannya, bener nggak sih? Betul banget Sasa. Yeah. Aku setuju sih sama Dara tadi yang dia bilang kayak menjadikan hobinya sebagai investasi masa depan. Aku suka sih Dara ide itu, kayak wow sangat cemerlang gitu. Jadi di keluarga Dara emang semuanya bisnis atau gimana? Enggak. Keluarga aku malah mama aku guru, ayah aku wira swasta tapi nggak bagian bisnis. Kakak aku juga guru, kakak aku yang satu lagi dia malah di asuransi. Nggak ada yang bisnis sih kayak aku. Nggak ada yang dagang lah ya ibaratnya. Enggak, malah mereka nggak pandai dagang. Hah? Jadi ini bibit dagang dari siapa ini? Aku nggak tahu. Jadi emang ini ya, emang karena suka dari kecil, terus juga emang passionate lah ya. Udah gitu udah bisa menjadikan itu investasi jangka panjang. Kalau Manda gimana? Hobinya apa yang bisa menurut Manda ini bisa berinvestasi kayak si Dara? Ada nggak? Sejauh ini belum ada. Ada dong, jangan. Ada. Apa tuh? Lihat tidak punya hobi. Apa tuh hobinya tuh? Kalau boleh tahu tuh. Aku tuh itu termasuk hobi atau enggak ya? Aku tuh suka kayak gitu loh, kayak ngedit foto, video. Kayak aku emang dari SMA itu gitu. Kayak aku di SMA ngikut panitia kayak porseni apa namanya? Kayak semacam porseni tapi dari sekolah, kayak buat video pensi ya dulu sekolah. Ya pensi ya, pas pensi aku juga dulu panitia video. Malah aku tuh dari SMP tuh udah suka foto, kayak sosok keren gitu, bawa selekam ke sekolah foto. Iya anak dokumentasi ya emang. Betul. Itu termasuk hobi nggak sih? Iya termasuk hobi. Iya. Itu bisa jadi bisnis juga loh. Iya bisa jadi bisnis. Fotografer ya. Jadi kayak freelancer gitu ya. Sekarang kan lagi musimnya agak banyak orang interest tentang video. Misalnya kan sekarang apa-apa harus didokumentasikan. Jadi itu termasuk bisa investasi juga jangka panjang. Jadi sebenarnya kita juga harus nyari hobi yang bisa menjadikan itu uang. Karena uang adalah segalanya sekarang. Ya nggak sih? Kalau Sasa ini punya hobi? Hobi saya ngayal lebih tepatnya, agak nggak menghasilkan sih, agak lebih suka termenung. Kalau aku lebih suka sebenarnya kayak masak-masak gitu kan, tapi ya aku nggak pandai dagang. Nah itu dia. Kan kalau Dara tuh bisa dagangnya, kalau aku nggak bisa dagangnya. Pernah nyoba dagang, pernah nyoba jualan gitu, tapi ya lebih rame orang yang jualannya. Maksudnya aku karena sama teman-temanku, jadi kan harus dibagi tuh, keuntungannya harus dibagi, jadi kayak nggak terasa gitu hasilnya. Aku belum berani sih kayak tunggal kayak Dara ini, aku harus bersuhu dulu sama Dara. Belajar dulu. Atau boleh collab aja sama Dara? Iya ya, kadang-kadang gitu. Boleh Dara, mana tau butuh model keripik kentang, aku bisa. Butuh fotografer, foto-foto bisa. Terus kita ngomongin tentang pekerjaan, terus ngomongin tentang hobi.
menurut kalian apa sih yang bisa kalian saranin nih ke teman-teman yang dengar, yang nontonin kita? Apa sih yang bisa kalian sampaikan kepada mereka sebagai insight kita hari ini? Saran ya? Enggak sih. Siapa nih? Ini. Wanda. Apa ya? Dara dulu, mana aku bisa nyontek. Bisa di-retweet ya. Ya. Kalau aku sarannya, karena aku yang dari dulu tuh gengsian, malu sama teman kalau jualan. Aku sarannya sih sama teman-teman yang nonton, jangan pernah gengsi sama apa yang kita lakuin aja apa yang kita mau, jangan pernah mau dengerin apa omongan orang. Karena itu nanti hasilnya tuh untuk kita sendiri, bukan untuk mereka yang ngomongin. Jadi yaudah biarin aja mereka ngangong gitu. Kita yang sukses, kita yang bangga gitu. Wis, mantap. Kalau dari Wanda nih apa nih? Retweet. Tolong ditambahin lagi tweetnya di belakang. Setelah retweet tambahin lagi juga. Oke. Kalau aku sih mulai aja dulu. Wis. Mulai aja dulu. Itu dia saranku. Jadi setelah jangan dengerin orang, mulai aja dulu gitu Mulai ya. aja dulu, beranikan dulu diri, kayak ya misalnya kayak misalnya kita kayak Salsa nih. Salsa pandai masak, pengen jualan untuk cari cuan. Ya udah mulai aja dulu kita jual sama kawan-kawan. Mana tahu tiba-tiba besar kayak usahanya Dara kan, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Cuma Tuhan yang tahu. Iya, cuman Allah yang tahu. Rezeki ya kan, kayak kata orang tua nih, rezeki, pertemuan maut dan jodoh tuh di tangan Tuhan. Jadi kita sebagai manusia hanya bisa untuk berusaha, betul tidak? Betul. Berusaha dan berusaha terus. Dan kalau yang dari tadi kayak yang udah teman-teman ceritain tentang pengalaman kerja kalian, terus lingkungan kerja. Jadi sebenarnya untuk teman-teman di rumah kayak selain belajar tentang ilmu psikologi atau mungkin kalian background-nya beda-beda ya, kita nggak tahu siapa yang dengerin nih, background-nya mungkin beda-beda, tapi apapun yang kalian pelajarin, jangan takut merasa ilmu kalian tuh bakal nggak kepake, ya nggak sih? Jadi kayak nggak ada yang sia-sia, apapun yang kalian pelajarin, one day di dunia pekerjaan yang akan kalian jumpain pasti akan ada yang bisa kalian tekunin dan kalian aplikasikan. Dan juga benar kata Dara dan Manda, kayak jangan dengerin kata orang lain untuk melakukan sesuatu, ya udah mulai aja dulu. Karena yang seneng kita, yang dapet cuan juga kita. Jadi kayak yang kayak kita, kenapa yang suka Anda gitu kan? Happy. Iya, kita harus happy. Jadi ya intinya adalah memberanikan diri juga untuk ya terus mau coba hal-hal yang baru, bener nggak ya? Karena kan persaingan global yang udah kita bahas juga tadi, dan pengalaman-pengalaman yang lainnya yang udah diceritain sama Manda dan Dara. Wow, sangat insightful sekali hari ini teman-teman. Terima kasih banyak loh udah bercerita seru tentang pengalaman kerjanya, terus juga insight-insight yang udah kalian bagiin sama kita semua. Terima kasih buat Dara dan Manda yang udah luangin waktunya, dan teman-teman semuanya yang udah dengerin kita ngoceh, ketawa, dan berbagi hari ini. Sampai ketemu lagi di episode-episode podcast Diagnosa selanjutnya. Jangan lupa untuk jaga protokol kesehatan supaya kita bisa kembali back to normal. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Bye.